Halo, assalamualaikum, kembali lagi di Yoziaska Channel. Di video kali ini aku ingin memperkenalkan apa aja yang harus dimiliki seorang pangkas pemula. Jadi aku mau menyebutkan alat-alat apa aja yang harus dimiliki ya. Jadi di channel ini aku banyak membahas tentang potong rambut, dunia potong rambut. Udah seperti yang kemarin aku udah bikin videonya potong di tempat-tempat wisata lokal. Ada juga yang buat konten potong gratis. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini aku pertama mau memperkenalkan, namanya clipper. Jadi yang harus dimiliki pertama adalah clipper. Clipper ini banyak jenisnya pastinya dan juga mereknya. Salah satunya ini yang aku punya. Buat contoh aja, ini namanya Keimei, merek Keimei dari Cina. Keimei ini yang aku punya tipe KM707Z ya. Itu bebas kalian mau beli yang merek apa, biasanya yang pakai wol. Aku juga ada wol super taper. Kemudian ada trimmer. Trimmer ini dia lebih tipis dari clipper tadi ya. Jadi kalau kalian bikin fade itu yang ukuran tipis itu ya, atau bisa buat outline juga bisa. Kemudian ada gunting. Ini aku ada gunting satu set juga. Satu set tuh terdiri dari dua gunting potong biasa sama gunting sasa atau gunting penipis, biasa disebut gunting sasa. Ini gunting dari Koryonokyo, harganya sekitar 350-an. Kalau kalian baru buka dan baru ada modal dikit bisa pakai sila, harganya 80-an ribu. Kemudian ada sisir ini namanya sisir parting, yang ompong satunya tuh biasanya buat parting atau memisahkan rambut bagian atas sebelum dipotong ya, sebelum dicukur. Tadi ada sisir yang bawaan dari wol, biasanya kalau beli wol pasti dapat itu. Kemudian ada yang lebar ini gunting, ini namanya sisir buat overcomb. Kalau biasanya samping tuh kita bikin gradasi itu buat nyambungin ke atasnya, itu overcomb ya. Kemudian ada sikat brush, ini buat bersihin rambut, sisa-sisa rambutnya. Kemudian ada shaver ini gunanya buat kalau kalian bikin fade, jadi biar lebih tipis lagi dari trimmer tadi ya, di bawahnya trimmer. Ini juga ada brush lagi. Sikat kecil nih biasanya aku pakai yang ini paling enak buat kalau kita bikin ukuran tipis-tipis tuh, pakai ini enak. Kemudian ada semprotan sebelum parting tuh biasanya disemprot, ataupun sebelum mencukur bagian atas tuh disemprot juga biar lebih enak misahinnya kalau lagi parting. Kalau lagi motong juga biar lebih enak buat motongnya. Saya biasanya enakan tuh pas posisi basah kalau motong ya, soalnya kalau kita bikin tekstur tuh lebih enakan kering. Yang tadi juga ada brush yang bisa diisi bedak tuh buat bersihin setelah habis cukur. Kemudian ini ada ukuran clipper atau sepatu juga bisa disebutnya. Ini bawaan dari Walls, biasanya ada 1-8. Cuman biasanya kalau super taper tuh nggak ada yang ukuran 0,5 sama 1,5. Itu harus beli sendiri. Itu bagus banget buat membantu bikin gradasi lebih halus ya. Kemudian ada sisir blow. Ini sebenarnya nggak perlu kalau kalian nggak pakai hair dryer, tuh nggak perlu ya. Cukup yang sisir biasa juga bisa. Ini ada sisir styling, cuma buat pelengkap aja sih. Maksudnya kalau kalian mau beli juga boleh, kalau nggak ya nggak apa-apa. Kemudian ada KM kit, ini penting banget ya, kalian harus punya. Sebelum dipotong harus pakai ini ya, customer kita biar nggak kena rambut. Ini bebas kalian mau beli yang gimana, pasti banyak jenisnya juga, macamnya banyak. Kemudian selain yang udah aku sebutin tadi, ada lagi hair dryer ya. Hair dryer bisa pakai bisa enggak. Kalau kalian buat yang pemula yang baru buka misalnya nggak ada tempat keramasnya gitu, nggak perlu sih, ini nggak perlu.
kecuali kalian ada tempat keramas. Kalau kalian ada coloring juga di situ, terus pakai ini ya. Kemudian ada jepitan rambut. Jepitan rambut fungsinya buat marting di awal. Terus kelihatan sepele, cuman ini juga perlu sih kadang ya. Terus razor gunanya buat bikin outline, buat samping-samping itu biasanya pakai ini. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi bingung cari informasi apa aja yang harus dimiliki seorang pangkas pemula. Ya udah, cukup sekian. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen.